Selamat pagi Bu Monik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan dari tugas PKK yang tanggal 22 Agustus lalu. Apa hobimu? Berikan alasan. Hobi saya adalah menggambar. Saya suka menggambar mau secara tradisional ataupun digital. Selain menggambar, saya juga suka mengoleksi komik dan membacanya. Alasan saya suka menggambar karena saya dapat mengekspresikan perasaan yang tidak dapat saya ucapkan melalui karya yang saya buat. Alasan saya suka atau memiliki hobi mengoleksi dan membaca komik karena komik yang saya koleksi bisa saya baca kapan saja, dan membaca komik merupakan hal yang menyenangkan menurut saya. Isi dari komik juga tidak membosankan. Bukan serta-merta tulisan seperti novel, namun banyak gambar-gambarnya mulai dari makhluk hidup, benda mati, sampai latar belakangnya yang bisa terdiri dari bangunan-bangunan, ruangan yang digambar secara detail, dan banyak lagi. Pertanyaan kedua, menurutmu hal apa saja yang paling kamu bisa lakukan atau ahli? Hal yang paling bisa saya lakukan adalah beradaptasi dengan pembelajaran atau materi baru dengan cepat. Jika isi pembelajarannya bukan hanya hafalan yang berulang-ulang seperti sejarah. Alasannya, saya merasa cepat mengerti jika dijelaskan suatu materi baru dari guru. Misalnya, saat naik kelas 11 ini, saya baru saja mendapatkan materi kartu piutang dari Bu Elvira. Setelah dijelaskan 1-2 kali oleh Bu El, saya langsung mengerti dengan materi pembelajarannya dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu El. Pertanyaan ketiga, saat ini kalian masih menjalani pendidikan menurutmu sampai dengan tingkat ini, apa pelajaran atau pengetahuan yang paling kamu benar-benar bisa? Pengetahuan yang paling saya bisa selama 1 tahun lebih di SMK ini adalah akuntansi dan matematika. Alasannya, karena saya merasa rumus di 2 mata pelajaran ini gampang untuk saya mengerti, sehingga nilai-nilai saya cukup memuaskan setidaknya untuk diri saya sendiri. Saat ini, apa pekerjaan atau kegiatan orang tuamu atau wali di lingkungan keluargamu? Pekerjaan ayah saya adalah buruh pabrik dan pekerjaan ibu saya adalah karyawan swasta. Ceritakan tentang kondisi di sekitar lingkungan rumahmu. Latar belakang pendidikan penduduknya, kakek saya SD, nenek saya SMK, ibu saya S1, om saya S1, istri om saya itu SMK, terus tante saya S1. Pekerjaannya, kakek saya nelayan, nenek saya ibu rumah tangga, ayah saya buruh pabrik, ibu saya karyawan swasta, om saya wirausahawan, istrinya karyawan swasta, tante saya ibu rumah tangga, suaminya sales. Usianya dikira-kira paling banyak usia berapa? Kira-kira usia di lingkungan rumah saya dari sepengetahuan saya adalah 40-50 tahun. Itu biasanya ibu-ibu sama suaminya, lalu anak-anak kecilnya berusia 4-10 tahun. Masalah yang sering terjadi setahu saya tidak ada. Situasi di sekitar lingkungan rumahmu, kebersihan, bersih dan rapi karena setiap pagi jalanan gang sering disapu oleh ibu rumah tangga di gang saya, termasuk nenek saya dan termasuk saya saat hari libur. Paling banyak dari daerah mana? Setahu saya rata-rata penduduk di sekitar rumah saya bersuku Betawi. Kebiasaan yang sering dilakukan adalah berkumpul di rumah tetangga untuk arisan ataupun ngerumpi. Mereka juga biasanya menemani anak-anaknya untuk bermain sepeda saat sore hari, sekitar jam 3 sampai jam 5 sore. Menurutmu, bagaimana kondisi kekayaan alam di negaramu yang kamu tinggali? Menurut saya, kondisi kekayaan alam di Indonesia
sangat miris. Mulai dari berita yang mengatakan bahwa ibu kota negara Indonesia mau dipindahkan dari Jakarta ke kota yang berada di Kalimantan. Jika ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Kalimantan, mau tidak mau pulau yang kaya akan hutan-hutan tersebut akan ditebang pohon-pohonnya untuk membangun bangunan kepentingan untuk pemerintah. Karena tidak mungkin jika ibu kota berada di Pulau Kalimantan, namun gedung-gedung pemerintah seperti Istana Negara terletak di Pulau Jawa. Selain itu, semakin banyak penduduk-penduduk yang menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi membuat jalanan macet karena kepadatan kendaraan, polusi yang menumpuk, dan borosnya penggunaan bensin yang didapat dari minyak bumi secara berlebihan. Saya pernah melihat berita kenaikan harga BBM di TV karena pembelian atau penggunaan bensin secara tidak wajar. Sedangkan minyak bumi memiliki jumlah terbatas dan tidak ada penggantinya atau manusia tidak bisa membuat minyak bumi. Menurut pendapatmu, bagaimana perkembangan teknologi saat ini? Teknologi apa yang sekarang ini sedang banyak dicari dan disenangi masyarakat? Menurut saya, teknologi yang banyak diminati saat ini adalah mobil dan motor listrik. Saya pernah melihat video yang menunjukkan perbedaan antara mobil biasa dan mobil listrik, dan perbedaannya sangat besar. Misalnya, mobil listrik tidak menggunakan bensin untuk bahan bakarnya, melainkan menggunakan listrik dengan cara di-charge. Mobil listrik juga tidak memerlukan tombol untuk membuka atap mobil, namun hanya dengan mengucap bisa langsung terbuka. Mobil listrik juga memiliki drone, sehingga saat memarkir, kita dapat melihat kondisi jalanan sekitar secara 360 derajat tanpa harus membutuhkan jasa orang lain untuk memarkirkan mobil kita. Menurutmu, di sekitar lingkunganmu banyak atau mudah dicari tapi belum dimanfaatkan? Kalau di lingkungan saya itu pohon belimbing di halaman rumah. Saya seringkali menemukan belimbing matang yang terjatuh ketika sedang menyapu halaman. Belimbing tersebut tidak bisa dimakan lagi karena saat jatuh itu sudah busuk. Menurut pendapatmu, apa yang di lingkungan tempat tinggalmu banyak dibutuhkan tapi susah sekali ditemukan? Di lingkungan saya, susah ditemukan itu tukang sol sepatu. 4 minggu yang lalu, sepatu pantofel saya jebol. Tapi jarang sekali ada tukang sol sepatu yang lewat. Jadinya saya sampai pakai sepatu pantofel jebol sampai 2 minggu setiap hari Selasa. Menurutmu, apa yang kamu inginkan tapi belum bisa diwujudkan? Saat ini saya ingin menggambar dan menulis komik. Belum bisa saya lakukan karena tidak ada waktu senggang untuk belajar, dan membuatnya pun bisa menyita waktu dan energi saya untuk sekolah dan menyiapkan pembelajaran untuk ASTS yang sudah dekat. Sekian dari saya, terima kasih.